Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya juga menyapa jemaat yang di rumah. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah di situ pun Tuhan hadir. Dimanapun Bapak Ibu beribadah, percayalah hadirat Tuhan pun ada sama di sana. Sebulan sudah kita lewati bulan Juni. Hari ini kita masuk di awal bulan Juli. Kita percaya Tuhan yang sudah menyertai kita akan tetap menyertai kita di bulan yang Juli ini. Apapun pergumulan kita yang belum selesai, percayalah Tuhan akan campur tangan. Amin. Saat ini kita datang kepada Tuhan, tanggalkan dulu apa masalahnya. Tapi percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan jamah hidup kita, Tuhan pulihkan hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Jikalau saat ini kami boleh hadir di tempat ini, itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Kau beri. Kami terima pengampunan daripada-Mu. Kami sudah diselamatkan. Dan saat ini kami mau datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Beracaralah dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan Tuhan. Sama-sama jemaat, kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitung. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Saya akan jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan. Betapa besar
siapalah kami ini Tuhan, yang beroleh kasih karunia. Kami berdosa, kami hina, tapi Kau lihat kami sebagai berlian. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Kau dahsyat Tuhan, Kau baik. Sungguh besar kasih. Besar kasih-Mu Ku berterima kasih.
Tuhan. Berikan suara-suara buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi, kami mau bersorak-sorai melompat demi nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Katakan kanan kirimu, bangkit yuk. Tepuk tangan di atas kepala boleh. Kami serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Kayu nyatakan kuasanya.
Yes, haleluya. Lebih semangat lagi yuk, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan hambanya yang bertugas untuk maju ke depan. Salam Bapak Ibu semuanya. Kini kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan kita. Untuk itu, apakah di antara kita masih ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau masih mengizinkan kami di tempat-Mu ini Bapa. Kami masih dapat mengadakan ibadah kami yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih, semua ini adalah atas izin-Mu. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Karena memang itulah tujuan kami datang ke tempat-Mu ini. Bapak, kini kami akan memberikan persembahan terbaik kami untuk-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati kami, berkati persembahan kami ini. Kiranya dapat dipergunakan ini Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati juga jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Begitu juga yang belum dapat memberikan persembahannya pada saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan ini. Kiranya Kau berkati Tuhan keluarga mereka, rumah tangga mereka. Berkati juga pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan. Dan jadikan mereka pelayan-Mu yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Sekarang kita akan saksikan GBI Bethlehem Flash News sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 9 Juli 2023. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hendy Kasidi. Dan ibadah kita yang keempat pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta John McTitale. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Heri Spinata. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Polis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Shalom para pelayan Tuhan, hari Kamis 6 Juli 2023 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritona. Doa syafaat oleh penata-layan jam 9 pagi. Pokok doa sebagai berikut. Kristus, gereja akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Sabtu 29 Juli 2023 pukul 10 pagi di gereja. Bagi yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Kegiatan donor darah ini terbuka untuk umum. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak semua jemaat, anak pelayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan di Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pengumuman yang terakhir, saudara bukanlah orang asing di tempat ini, tapi saudara-saudara dan sahabat-sahabat baru bagi kami. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Boleh lambaikan tangannya?
Puji Tuhan. Ada lagi? Hanya satu di depan. Puji Tuhan. Dua. Puji Tuhan. Kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami selalu welcome karena kita sama-sama anak Tuhan. Amin. Biar sama-sama kita bertumbuh, berbuah buat kemuliaan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, terima kasih untuk kedua jiwa baru yang boleh hadir bersama-sama di tengah ini bersama kami. Kiranya Tuhan, Kau berkati pergumulannya, Kau campur tangan dalam pergumulannya, pekerjaannya, usahanya, apa yang dilakukan Kau buatlah berhasil Tuhan. Jika mereka belum ada tempat beribadah yang tetap, kami siap beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan benar-benar adalah daripada-Mu. Dan berkati setiap kami, telinga kami, hati kami, supaya setiap firman yang ditabur dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah manis bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah
Kiranya kehidupan kami dapat menyenangkan Tuhan. Kehidupan yang seperti Tuhan inginkan itulah yang kami tampilkan setiap hari. Mampukan kami dengan kekuatan-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, maka kami bisa menjalani. Tuhan, sebentar kami dengar firman, beri kami hikmat, beri kami hati juga sebagai seorang murid untuk duduk dengar dengan kebenaran firman-Mu, sehingga semuanya kami ini disingkapkan, Roh Kudus berkarya memberkati kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Beberapa teman kita izin untuk bisa mengikuti ibadah online. Maksudnya mengikuti ibadah online itu artinya mereka sedang liburan ya, di luar. Senang kalau lihat orang liburan, itu artinya diberkati kan gitu ya. Tapi kalau libur terus kita harus besuk ya. Ya. Saudara-saudara, dia itu bukan liburan ya. Jadi biarkan mereka liburan menikmati berkat Tuhan, kita juga di sini menikmati berkat Tuhan ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini tanpa terasa kita ada di bulan yang baru. Dengan bulan yang baru maka berganti juga tema kita, tema yang baru ya. Bulan Juli ini kita bicara tentang satu mengalami terobosan. Artinya bahwa kita mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami. Jadi jangan biasa-biasa saja jadi orang ya. Kita harus jadi orang yang luar biasa, berbeda gitu loh ya. Jangan biasa-biasa saja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin minggu ini saya membahas dari sisi yang lain. Minggu depan nanti ada yang membahas tentang terobosan rohani, mungkin ada yang membahas tentang terobosan ekonomi. Apapun bentuknya, dalam sepanjang bulan ini selama 5 minggu kita akan membahas tentang terobosan ya. Jangan sampai saudara ketinggalan satu episode pun. Itu artinya apa? Ibadah tiap minggu. Amin. Supaya kita diberkati Tuhan ya. Oke, silakan slide khotbah saya ditampilkan. Hari ini saya bicara bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sama-sama kita menyebutnya 2, 3, mulai. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bisa dibicarakan ke teman sebelahnya sambil menyebutnya 2, 3, mulai. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Oke ya. Jadi kalau ada orang mengalami kegagalan, lalu putus asa, kecewa, ya cari tali rapia, gantung di pohon toge, nggak mati-mati itu. Karena di pohon toge kan. Jadi kita berpikir tidak akan berakhir kalau sedang berada dalam sebuah kegagalan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada jalan daripada Tuhan bagi kita. Satu ayat Alkitab yang perlu kita renungkan sama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yuk kita baca Alkitab. Mungkin hari ini kita belum baca Alkitab. Pesan saya banyak membaca, banyak berkat. Sedikit membaca, sedikit berkat. Tidak membaca, tidak ada berkat. Apalagi membaca cek, nggak dibaca. Itu salah, nggak dapat berkat ya. Oke, Amsal pasal 24 ayat 16. 2, 3, mulai. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bisa lebih kuat nggak sih? Ini ada 1000 kurang nih. Bacanya harus mampu. Udah makan kan? Sudah? Oke, kita baca semangat. Oke, 2, 3, mulai. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, berapa kali kata Alkitab? 7 kali. Jadi kalau baru sekali saja jatuh, jangan langsung dihakimi. Lalu jangan juga senang, belum 7 kali, belum 7 kali. Bukan itu maksudnya. Alkitab sedang menjelaskan, kalau engkau jatuh berkali-kali pun, tetapi posisimu sebagai orang benar, Alkitab berkata engkau akan bangun kembali. Amin. Jadi berapa kali pun bagi kita, jatuh itu bukan hal yang penting. Yang terpenting bagi kita bagaimana kita bangkit dari sebuah kegagalan, dari sebuah kejatuhan. Nggak usah dihitung berapa kali jatuhnya. Ini Alkitab sedang bercerita bahwa kita bisa berkali-kali jatuh. Kita sama kok sama orang. Cuma bagaimana saudara-saudara, apakah orang itu sama kita itu punya penolong yang sama? Enggak, kan gitu loh. Kita punya penolong yang berbeda.
Itu sebabnya Alkitab berkata sebab 7 kali. Coba dihitung, 7 kali itu banyak nggak sih? 1 kali aja gagal, saudara-saudara. 1 kali orang benar jatuh aja udah masalah, tapi 7 kali. Ada istilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang di dalam dunia tinju. Dunia tinju itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada istilah-istilah yang saya sebut kutip. Satu namanya istilah knockdown. Jadi kalau dipukul dia jatuh, masih bisa bangkit nggak? Masih bisa bangkit nggak? Masih bisa main nggak? Bisa nggak dia jadi juara? Bisa. Om Eli aja bisa. Om Eli Spikal, waktu saya pernah undang beliau di Dadap, Om Eli Spikal, jatuh gitu. Di ronde 11 dibangun, pakai tangan kiri bisa menang. Tapi artinya apa saudara-saudara? Berkali-kali pun orang jatuh bisa bangun, jatuh bisa bangun. Tapi jangan sampai kita kena knock out. Anda paham maksud saya? Sekali Anda jatuh kena out, gak bangkit-bangkit lagi. Itu yang biasa terjadi dalam dunia berpacaran. Kalau waktu jatuh cinta, berjuta rasa. Bulan-bulan, bintang-bintang kayaknya kelihatan indah. Tapi kalau lagi putus pacar saudara-saudara, wah, banyak orang mengucapkan itu. Aku mau bunuh diri. Bunuh diri aja, nggak usah ngomong-ngomong. Mau pamit-pamitan, nggak usah pamit-pamitan, nggak mau bunuh diri. Biasanya begitu, orang gitu cari perhatian, bukan sesungguhnya. Nanti kalau saudara balas WA-nya, pasti baikan lagi. Kok nggak bunuh diri? Nggak jadilah orang bilang balas WA gua, kan gitu kan. Jadi 7 kali orang benar jatuh, harus bangkit. Bisa, bukan nggak bisa. Apa-apa kita lagi kena down. 1 ronde pertama, 2 kali, advokat berkali-kali kita jatuh, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bangun kembali. Orang Kristen bukan berapa kali jatuh yang penting, tapi bagaimana dia bangkit dari sebuah kejatuhan, keterburukannya, kegagalannya, kerusakannya, kekecewaannya. Dia harus bangkit dari hal-hal itu. Sebab itu kita belajar Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Amin. Jangan sekali aja udah masalah, udah kayaknya udah paling akhir lah itu. Nah, di dunia ini nggak ada yang abadi. Ingat, kegagalan pun nggak betah berkali-kali. Nanti pas mau datang lagi menyerang kita yang bilang dia lagi, gue malas lah kata masalahnya, gue malas lah katanya, karena dia udah dijatuh naik lagi gitu. Jadi nggak bisa jatuh terus dia, ya kan? Oke. Sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa orang benar dapat juga mengalami kejatuhan. Siapapun kita di muka bumi pernah jatuh. Amin. Coba boleh angkat tangannya yang nggak jatuh, pernah jatuh, nggak pernah jatuh, angkat tangan. Oke. Kalau yang pernah jatuh angkat kaki. Semua kita pernah ngalamin. Seperti umumnya lain saudara. Bukan berarti karena kita anak Tuhan kayaknya berbeda banget gitu. Enggak, berbedanya kita bagaimana kita memerankan Tuhan dalam kehidupan kita, kan gitu loh. Masalah jatuh, peluang dan semuanya ada di depan kita. Bahkan bukannya 1 kali, tapi bisa berkali-kali. Bagi kita yang mau saya tekankan, bukan berapa kali jatuhnya yang kita perhatikan, tetapi bagaimana kita harus bangkit setiap kali kita jatuh. Memang jatuh itu sakit, saudara. Sakit. Karena kita nggak tahu kapan kita jatuh, kita harus waspada. Amin. 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 Kita harus waspada. Waspada kenapa, saudara-saudara? Supaya kita nggak jatuh. Tapi hari ini kita belajar satu hal yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana orang jatuh itu bisa bangun kembali, ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kegagalan kita itu adalah sifatnya umum dan masih punya peluang untuk dibangkitkan. Dengan cara bagaimana? Adanya intervensi campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya itu punya Tuhan. Tuhan itu namanya Yesus Kristus. Itulah yang nanti akan memberikan pertolongan bagi kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Menjadi pertanyaan bagi kita. Kita baca sama-sama ayat. Mazmur
37 ayat 23 sampai 24. 2-3 mulai. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi jalan hidupmu, kalau kau mau tidak jatuh dan tergeletak, biarkan Tuhan yang menetapkannya. Amin. Mau kaki kiri duluan kek, nggak ada masalah. Kalau diberkati Tuhan tuh nggak usah malah pakai aturan susah-susah. Kata orang tua dulu, kalau jalan kaki kanan dulu, baru dapat rezeki katanya. Mau dalam Tuhan mau kaki kiri kek, mau kaki kanan kek, Tuhan kalau mau memberkatin tuh gampang. Tapi yang perlu kita renungkan, kita perlu ingatkan adalah bahwa setiap langkah kita ke sananya itu Tuhan yang menetapkan. Jadi kalau Tuhan menetapkan, itu satu bukti Tuhan menyertai hidupmu. Maka intervensi Tuhan terhadap hidupmu begitu penting. Alkitab mencatat satu contoh. Susah payah tidak menjadikan kaya, tapi berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Artinya saudara-saudara, kalau Tuhan nggak berkati pun, secapek apapun kita nggak akan pernah ada hasilnya. Tapi ketika Tuhan memberi berkat, saudara-saudara, bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Kita bekerja, bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, waktu tidur pun Tuhan sudah siapkan berkat. Amin. Bukan berarti kita tidur terus 24 jam, nggak datang itu berkat. Tapi maksudnya artinya gini, ketika hidupmu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tidur pun engkau sudah dipersiapkan Tuhan berkat. Jadi kalau kita bangun, saudara-saudara, udah ada berkatnya, ya. Jadi langkah-langkah kehidupan kita, siapa yang ngatur? Tuhan. Maka setiap hari mintalah Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Jangan malas. Jangan malas. Ini bilang gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Udah, sampai situ, jangan direp, nanti khotbah saya cepat selesai. Saya tahu saudara pintar nyanyi, saudara-saudara, tapi nanti ada waktu. Jadi ketika orang itu jatuh, tidak sampai tergeletak, Tuhan mengangkatnya kembali. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, topangan Tuhan itu begitu baik pada kita. Maka jangan lepaskan tangan Tuhan dari kehidupan. Jangan sombong. Apapun posisi jabatanmu, engkau perlu Tuhan. Apapun kehebatanmu, engkau perlu Tuhan. Apapun kecantikan, kegantenganmu, engkau perlu Tuhan. Satu kali saya ngomong sama seorang ibu, bilang begini. Karena ibu itu bilang bahasanya agak negatif tentang laki-laki. Memang kalau laki-laki di mana sama aja. Betul Bu, sebutan laki-laki sama. Tapi kan perilaku laki-laki nggak sama. Kata Basopi Sudirman bilang, tidak semua laki-laki. Gitu. Ceritanya dia kecewa sama suaminya. Saya bilang begini, maaf ya Bu, maaf. Sebut saja laki-laki itu ganteng. Dia nggak nakal. Dia nggak pecicilan. Tapi ada aja itu setan-setan kecil mulai pecicilan lihat gantengnya gitu. Tapi kan kalau laki-lakinya nggak merespon, persoalan bukan masalah respon atau nggak respon. Lihat aja kalau orang laki-laki ganteng. Coba sekarang kita jujur aja deh. Kalau laki-laki ngomong apa? Ngumpul. Kalau laki-laki ngumpul ngomong apa? Ini nggak jujur nih laki-laki. Cewek cakep. Iya. Sekarang kalau ibu-ibu ngumpul ngomong apa? Duit. Waduh. Agaknya sedikit mirip tapi nggak benar. Tapi biasanya yang dibahas lawan jenisnya kan. Yang dibahas itu begitulah saudara-saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, ya mari kita belajar. Saya bilang Bu, nggak semua laki-laki itu memang ada yang ganteng, tapi belum tentu dia jahat. Tapi dia bisa jadi jahat karena ada yang mengajak, menggodain gitu. Kita kan kadang-kadang, maaf ya, seringkali kita menerima WA nyasar kan.
Ada yang pernah menerima WA nyasar nggak? Kalau WA nyasar pemberitahuan 1M gitu senang kita kan. Tapi saudara, oh salah. Tapi besoknya muncul lagi tuh. Salah masih diulangin gitu. Sampai berlanjut-lanjut kan nggak mungkin itu. Kalau yang udah gitu cepat-cepat diblok lah. Biasanya ada maksud dan yang tersembunyi begitu ya. Nah, saya bilang sama ibu itu bukan semua. Kalau ibu sakit hati, kalau ibu kecewa sama pasangan atau suami, udah doain aja. Udah bosan saya doain, jangan bosan. Kalau kamu sayang suamimu, jangan bosan doain. Biar suami sudah makin tua, penghasilan sudah nggak bertambah, telinga makin agak sedikit budek. Kalau dipanggil harus 7 kali. Nggak apa-apa, itu suamimu. Itu harus kau doakan tiap hari. Sama kita kalau sama istri-istri, suami-suami harus doakan istrimu biar makin tua, makin bungkuk. Nggak apa-apa. Makin ngomel, biarin aja, itu istri kita. Daripada dia ngomel di rumah tetangga, repot kita kan, saudara-saudara. Nah, peran Tuhan dalam hidup kita itu dibutuhkan. Karena kita butuh Tuhan, maka jangan sok jago gitu, sok hebat. Libatkan Tuhan senantiasa dalam hidup ini, amin. Apapun, dalam hal yang terkecil pun, oke? Nah, ketika orang benar jatuh, ia tidak jatuh sampai tergeletak. Artinya dia masih bisa bangkit untuk melanjutkan pertandingan. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Jadi kunci kita bukan terletak kita bangun atau jatuh dan bangun, tetapi ada intervensi Tuhan di dalamnya. Kalau ada intervensi Tuhan campur tangan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, berkali-kali pun Anda jatuh, kalau waktunya Tuhan mau mengangkatnya. Ya, kalau berkali-kali pun kita jatuh, kalau udah waktunya Tuhan diangkat kita, saudara. Bukan diangkat di sorga, bukan. Diangkat dari kegagalan menjadi keberhasilan. Itu sebabnya mari kita mau belajar bersama-sama. Itu yang pertama, Tuhan menetapkan langkah kita dari campur tangan. Bagian yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Tuhan terlibat dalam hal ini? Bagaimana campur tangan Tuhan? Bagaimana intervensi Tuhan? Alkitab berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ngapain? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika Anda bekerja, Allah ada di dalamnya dan ikut Dia bekerja, membantu kita menjadikan sesuatu lebih baik bagi kita. Kalau saya lihat ayat ini ayat yang sangat saya pegang terus dari waktu saya sekolah. 1 tahun 90 saya sekolah penginjil di Petamburan. Saya tinggal di Kapuk. Dari Kapuk ke Grogol, saudara-saudara, biasanya itu kalau nggak supirnya, keneknya itu jemaat. Jadi gratis, saudara, Kapuk Grogol. Dari Grogol Selipi itu bayar 100. Kenapa 100? Mahasiswa, walaupun udah berkumis mahasiswa, saudara. Tinggal ditanya, mana mahasiswa? Tunjukin kartunya, ini mahasiswa. Dari Selipi, saudara-saudara, ke arah Petamburan, Tanah Abang, jalan kaki. Pagi, sore, begitu. Untuk hemat, karena kita sehari dikasih goceng. Satu minggu di gereja tahun 90, goceng. Anda tahu goceng? Jadi kadang-kadang sering saya puasa terpaksa karena udah habis uangnya, mau makan gimana, saudara? Gak mungkin saya tiba-tiba mbok saya nyuci piring dong supaya dapat makan, enggak. Puasa terpaksa artinya dipuasakan walaupun terpaksa, kan gitu loh, saudara. Sampai akhirnya selesai saya sekolah penginjil. Tahun 92 saya kembali praktek dari Cilacap, saya balik lagi, saudara-saudara, saya kuliah. Sama. Puji Tuhan, tahun berikutnya naik 100%, cepat. Tapi ada sesuatu yang terharu dalam hidup saya. Ketika rektor pindahin toga saya, itu saya nggak dapat menahan rasa haru. Ini yang saya bilang, Tuhan turut bekerja. Setidak-tidaknya Tuhan kasih saya kesehatan. Bayangin, cuma sehari saya nggak boleh jajan lebih dari 1.000. Itu pun termasuk semua keperluan kuliah, fotokopi. Nggak ada fotokopi. Fotokopi banyak, tapi nggak bisa difotokopi, tulis. Kadang-kadang jam 3 udah bangun, saudara-saudara, ambil air, ember, masukkan kaki supaya mata melotot. Karena besok PR harus dikumpul. Itu kan. Mau makan aja susah. Tapi sekarang mau makan siapa saya? Saya nggak susah mau makan. Tinggal ngobrol aja sama teman-teman ini, sama bapak ibu saudara, pasti diajak makan lah. Tinggal perutnya buncit begitu, saudara.
Tapi maksud saya kebaikan Tuhan itu ada pada kita. Kenapa kita bisa bangkit setelah jatuh 7 kali? Satu, ingat Tuhan yang menetapkan langkah kita. Amin. Tuhan yang kedua, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kebaikan-kebaikan akan kita dapat dari mana, saudara? Dari intervensi Tuhan. Maka jangan pernah lepas hidupmu dari pantauan Tuhan, dari CCTV-nya Tuhan, dari perhatian Tuhan. Jangan pernah hidup kita lepas. Kalau kita lepas dari perhatian Tuhan, bahaya kita. Ya, pertama, karena Tuhan campur tangan, maka kita bisa bangkit dari kegagalan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan dengan tekun. Artinya mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan dengan tekun. Kisah ini kisah Ruth. Ruth itu adalah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mantunya Ibu Naomi. Ibu Naomi itu istrinya Pak Obadjah. Bukan. Maksudnya Naomi itu istrinya Elimelek. Jadi Elimelek punya istri, punya anak Kilian Mahlon itu 2, jadi mantunya Orpa sama Ruth. Ruth ini mantu yang paling kecil. Suatu kali Bethlehem kelaparan. Orang tuh pergi merantau. Sudah merantau, saudara-saudara, 10 tahun mereka di sini, ternyata negeri ini pun kelaparan. Dan yang paling bukan cuma kelaparan, di situ mertuanya meninggal, suaminya meninggal, jadi tinggallah 3 janda dalam satu rumah. Ada Naomi, ada Orpa, ada Ruth. Naomi bilang begini, mantuku Simpson, sudahlah pulang kamu ke negerimu. Sudah nggak ada yang kamu harapkan dari saya. Kalaupun saya nanti melahirkan anak laki-laki, kamu udah keburu tua, anak saya baru besar. Pulang. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Orpa pulang, namun Ruth nggak pulang. Ruth itu saudara-saudara mengikuti kemana mertuanya. Maka kalau bicara kitab Ruth, itu bicara kesetiaan. Apa yang dilakukan Ruth, saudara-saudara? Begini, Ruth pasal 2 ayat 2 bilang gini, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, berkata kepada mertuanya, bilang gini, biarkanlah aku pergi ke ladang, ngapain? Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah. Karena dalam kondisi baru pulang dari sebuah negeri yang penuh kelaparan, kekurangan, mereka nggak punya makan. Lalu saudara bisa bayangkan Ruth yang itu memungut. Kata memungut, orang Medan bilang meleles. Anda tahu meleles? Memungut, meleles itu artinya mengambil yang sudah jatuh di tanah. Yang dipungut itu apa? Bulir-bulir. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ruth ini memulai sesuatu yang kecil sebelum dia sampai dan mendapat yang besar. Dia pungut, saudara-saudara. Setiap hari dia pungut. Dari pagi sampai sore dia pungut itu bulir-bulir. Sampai satu kali Ruth dilihat oleh Boas. Boas bilang, siapa orang itu? Kan biasa kalau bos punya karyawan kan pasti tahu dong karyawan-karyawannya mana yang bukan. Nah, sebelum saya cerita Boas, ada tradisi di Israel. Orang Israel itu punya cara kalau lagi panen itu begini. Tidak boleh dihabisin. Paham itu? Tidak boleh dihabisin karena nanti ada yang boleh ngambil. Ada dua model manusia yang boleh ngambil sisa-sisa hasil kebunnya. Satu janda, kedua yatim piatu. Ruth statusnya apa? Janda. Boleh nggak ngambil? Ibu-ibu kalau ngomong janda jangan kenceng-kenceng dong. Boleh dia ngambil. Itu sebabnya Ruth memungut bulir-bulir itu di ladang. Sampai satu kali ketemulah Boas dan memperhatikan siapa orang itu. Diceritakanlah kepada Boas. Maka Boas bilang begini kepada semua orang pekerjanya, kamu pekerja laki-laki jangan pernah ganggu orang itu. Kamu pekerja perempuan, tolong kalau sudah kamu ambil, tolong jatuhkan jelainya. Kalau tadi dipungut apa?
bulirnya, sekarang jelai. Tahu jelai saudara? Ini kayaknya taunya jelantah semua ini. Jelai, tahu jelai? Itu yang batangnya itu panjang itu satu gitu kan banyak isinya. Jadi nggak usah si Ruth itu ngambil satu-satu gitu, nggak usah. Jadi makin banyak dia pulang. Sampai satu hari Ruth pulang itu bawa satu bat, satu epa gitu. Kalau diukur timbang, alat timbang Israel ke Indonesia, di Indonesia kan itu satu hari dia bisa bawa 36 kilo. Banyak atau banyak? Banyak. Awalnya apa? Bulir. Lama-lama jelai, saudara-saudara. Singkat cerita, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena akhirnya diberitahu bahwa Ruth itu adalah keluarga dari Boaz. Nah, di zaman dulu ada sistem tebus. Kalau sebut saja Pak Esron ini marganya Sinambela. Esron Sinambela gagal dari merantau, jadi mau jual tanah sawahnya. Sinambela yang lain dengar, wah itu Sinambela ya, itu keluarga saya tebus dah supaya jangan dijual, itu warisan kata. Nah, penebusnya Boaz. Luar biasanya, kalau di Israel itu ditebus, bukan cuma tanahnya yang ditebus, penghuninya pun jadi miliknya. Jadi waktu itu dapatlah penghuninya siapa? Ruth sama Naomi penghuninya. Maka nikahlah Ruth sama Boaz. Jadilah dia bukan memungut bulir-bulir, bukan mendapat jelai lagi, tapi dia pemilik yang luar biasa. Saudara, cerita itu nggak sampai di situ. Di mana Ruth sampai akhirnya diberkati itu. Alkitab mencatatkan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ruth memungut jelai-jelai itu hal yang kecil, tapi dia lakukan terus-menerus. Kalau Tuhan belum kasih kita rezeki yang besar, ajar kita bersyukur senantiasa. Amin. Kalau masih kita bisa makan Kentucky, kentang, tempe, dan teri, kita harus berkata, puji Tuhan. Jangan ngeluh terus. Karena kalau kita ngeluh nanti wajah kita kayak telur. Ngeluh lagi saudara-saudara bisu lagi. Ajar kita setia dalam perkara kecil. Lakukan dengan tekun apapun profesi kita. Percayalah suatu hari nanti Tuhan yang mengangkat kita. Bukan siapa-siapa yang mengangkat kita. Tuhan yang akan membuat kita ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Betapa menakjubkan peristiwa untuk serangkaian hal kecil yang semua ditambahkan ke dalam bagian penting dalam rencana besar Allah. Saudara, saya lompat saja ini. Nih. Akhirnya menikahlah Boaz dengan Ruth. Neng, gandum, gitu kan ya. Jelai, menikah mereka. Lahirlah anak namanya Obed. Dari Obed ini lahirlah keturunan Raja Daud. Dari keturunan Raja Daud lahirlah siapa? Yesus Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu jalan hidupnya akhirnya mau jadi apa. Amin. Pada akhirnya Naomi, orang Moab yang tadinya kelaparan terlantar, Tuhan izinkan dia melahirkan para pemimpin-pemimpin besar, tokoh-tokoh, raja-raja yang besar. Hebat. Itu sebabnya pada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memandang sebelah mata orang walaupun dia masih di bawah. Siapa tahu suatu hari dia nanti akan di atas. Amin. Memang kalau disebut orang terkenal itu enak. Istri saya aja bilang begini sama anak, nanti mami maunya dipanggil mama dokter kata. Anaknya belum sekolah aja udah panggil mama dokter kata. Itu kerinduan orang tua, biasa itu saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya lahirlah Daud, lahirlah Yesus, orang besar, punya nama besar di muka bumi. Berawal dari memungut jelai. Bapak Ibu yang ingin mengalami terobosan, Anda jangan malas dalam hal yang kecil. Sebab yang kecil itulah membuat Tuhan mempercayakan yang besar kepadamu. Setelah engkau sampai yang besar, Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Nih, oke ya, sahabat. Rancangan masa depan Ruth memang sangat luar biasa. Wujud dari kesetiaan yang tulus tidak hanya membuat masa depannya cerah, melainkan juga dari keturunannya. Bukan cuma sekedar dia menjadi orang kaya karena nikah Boaz, tapi anaknya.
Itu sebabnya kalau saya berdoa penyerahan anak saudara-saudara, saya suka bilang begini, Tuhan berkati anak ini supaya punya nama besar. Bukan namanya panjang, bukan nama besar, itu artinya orang sukses, orang diberkati di mana-mana. Keturunan kita, orang tua, anak-anak jangan suka dikutukin, diberkati dengan doa supaya dia bawa besar nama besar kita kan, supaya nanti orang bisa mengenal kita dari itu. Nah, telah melahirkan seorang raja besar seperti Raja Daud dan Tuhan Yesus. Memang tak seorang pun dapat memprediksi masa depannya seperti Rut yang alami. Hidupnya dia jalani tetap berkeyakinan bahwa Tuhan Allah itu yang ibu mertuanya sembah adalah Tuhan yang berkuasa mengubah hidupnya. Bahkan berkuasa ngapain? Merancang masa depan. Dari seorang janda miskin merantau kembali ke Bethlehem, Tuhan ubah masa depan. Kalau 7 kali orang benar jatuh, dia masih bisa apa? Bangun kembali. Kalau 7 kali Anda jatuh, nggak bangun-bangun, berarti Anda knock out. Oke, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam hidup ini? Karena bagi kita kegagalan bukan akhir dari segalanya, adalah tingkatkan kualitas iman kita setiap hari. Bagaimana kita bisa dengar, iman kita bisa meningkat, saudara-saudara? Iman timbul dari pendengaran. Maka salah satu bentuknya adalah Anda harus rajin ibadah. Dengar khotbah, imanmu timbul kuat. Yang kedua, baca firman. Cara baca firman saya kasih tahu, keluarkan suaramu kecil saja supaya telingamu mendengar. Ketika telingamu mendengar, otakmu menangkap. Jadi jangan baca Alkitab dalam hati. Baca Alkitab tuh pakai suara pelan saja, nggak usah kencang-kencang. Pada mulanya Allah berfirman, telinga dengar kan? Saya pernah belajar ini, kalau Bapak Ibu Saudara cuma melihat tanpa mengucapkan, itu yang diserap otak itu sedikit. Tapi kalau melihat, mengucapkan, mendengar, itu lebih banyak, saudara-saudara. Jadi telingamu timbul. Nah, maka bacalah firman setiap hari supaya imanmu bertumbuh setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Terobosan bukan sesuatu yang biasa-biasa. Apa yang kita harapkan? Kemajuan. Apa yang kita harapkan? Keberhasilan. Pakai iman. Ada satu film yang berjudul Breakthrough, terobosan. Dalam film itu dikisahkan begini, ada seorang anak muda bernama John. John itu saudara-saudara punya seorang ibu namanya Joyce. Satu kali John sedang berlayar, saudara-saudara, dalam kapalnya itu, dalam perjalanan kapalnya tenggelam karena cuaca ekstrim, suhu sangat dingin. Akibatnya John ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Dan orang-orang yang menangani, orang-orang pihak-pihak medis yang menangani berkata, John dipastikan tidak akan hidup. Karena kondisi fisiknya dan semua organ tubuhnya kemungkinan besar rusak karena cuaca ekstrim, cuaca dingin yang terlalu ekstrim. Singkat cerita, ibunya pun dapat beritalah bahwa John memang benar tidak tertolong. Seorang ibu tidak akan pernah tega, tidak akan pernah rela membiarkan anaknya dengan cara begitu saja. Lalu dia mulai pakai iman, mulai perkataan-perkataan iman, mulai perkataan-perkataan profetik, mulai dia mengucapkan dengan sesuatu. John bangkit, John bangkit, John bangkit, John. Dalam ucapan-ucapan itu terus dilakukan, dibuktikan kepada dia. Itu sebabnya iman bukan sebuah perkataan. Iman adalah tindakan. Ada buktinya, ada karyanya, dan ada pula hasilnya. Maka John yang tadi sudah diperkatakan mati atau meninggal dunia, tiba-tiba bergerak. Menggerakkan tangan, menggerakkan anggota tubuhnya. Dan pada akhirnya John yang dinyatakan oleh medis rusak semua organ tubuhnya itu bisa hidup. Alkitab mencatat iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekarang menjadi pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara harapkan sekarang? Pakai imanmu.
Jangan jadi orang Kristen kere, duit nggak punya, iman nggak punya, parah itu. Harus punya kita. Oke, minimal kita nggak punya duit, tapi kan kita punya iman. Duit nggak bisa membeli iman, tapi iman bisa menghasilkan berkat. Amin. Tapi jangan juga cara beriman yang salah. Gara-gara pingin ganti mobil, lewat Mercy orang. Dalam nama Yesus, Mercy milik saya. Itu salah caranya, bukan begitu. Tuhan juga tahu mau dikasih mobil apa sama kita. Kalau masih dikasih espas, ya berarti ekonomi kita pas-pasan. Pas bayar cicilan, pas jatuh tempo, pas ada duit. Itu espas. Jadi saudara-saudara, Tuhan tahu mau kasih kita apa. Gitu. Pakai iman. Amin. Jangan biarkan imanmu mati, tapi biarkan imanmu tumbuh. Kasih makan setiap hari. Dengan iman saudara-saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sampai akhirnya ibu itu pun melihat karyanya. Tuhan berkarya, anaknya pun tidak jadi. Orang yang punya iman absolut tidak akan bisa tergoncangkan atau tergoyah. Bahkan hari demi hari semakin berakar dan kuat dan berbuah lebat dalam Kristus. Orang yang imannya terus bertumbuh, dia akan kuat dan berbuah lebat dalam Kristus. Sehingga mengalami apa? Terobosan yang besar. Ayo, dengan imanmu, ubah hidup. Ubah masa depanmu. Ubah anak-anakmu. Ubah segala sesuatunya. Kami orang tua suka mengajarkan pada anak, selalu berdoa, minta apapun sama Tuhan. Sebelum ujian, sebelum memilih kuliah, berdoa. Karena itu yang kami bisa lakukan. Dan itu dilakukan oleh anak-anak. Dan puji Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya mereka menerima apa yang baik menurut mereka. Dan menurut kita juga itu baik. Lalu doa puasa. Itu doa puasa dia sebulan. Walaupun kata ahli gizi, orang boleh puasa itu setelah 18 tahun. Karena sebelum 18 tahun itu disebut masa pertumbuhan, jadi belum boleh puasa. Jadi anak-anak yang 17 tahun ke bawah, merdekalah Anda, kata para ahli gizi. Tapi kita sudah ajarkan puasa. Puasa kita bukan masalah makan atau masalah membangun keyakinan kita pada Tuhan. Maka terobosan besar serta kemenangan gilang gemilang. Karena itu mari belajar bertumbuh dalam Tuhan agar memiliki iman yang absolut dan berakar kuat. Sehingga kita mampu apa? Menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Serta menerima mahkota kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan. Orang Kristen harus terima mahkota, bukan konde. Mahkota yang harus kita terima. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya saya mau bilang, saat kamu gagal, berarti itu memang cara terbaik dari Tuhan untuk memberi kemenangan. Saat kamu benar-benar siap. Siapkan dirimu supaya Tuhan kasih kemenangan. Maka gagal bukan akhir segalanya. Gagal bukan berarti kita putus asa. Gagal bukan berarti kita kecewa. Gagal bukan berarti kita tidak semangat. Justru harus lebih lagi. Karena dengan cara biasa saja kita gagal, maka dengan cara lebih lagi kita tidak akan mengalami. Dengan kegagalan itu Tuhan menguji apa? Satu apa? Sabaran. Sabar. Jadi kesabaran kita, sabar itu. Siapa Ruth memungut bulir-bulir, sabar dia kumpulin. Kedua, dengan kegagalan Tuhan menguji apa kita? Ikhlas. Memang udah ikhlas lah. Kalau Ruth itu ikhlas, saudara-saudara, suaminya dipanggil Tuhan. Tapi ada juga yang ikhlas. Tanya Tuhan, kapan nih suami saya dipanggil? Gitu. Jangan begitu. Itu bukan ikhlas, itu jengkel namanya itu ya. Dan yang ketiga, Tuhan menguji apa? Semangatmu. Semangatmu akan tetap dia melakukan. Sampai akhirnya dapat 36 kilo sehari. Dari bulir-bulir, jelai, akhirnya dikasih sampai 36. Hal itulah yang membuat menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayo, berapa kali orang benar jatuh?
Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, masih bisa bangun lagi. Karena itu jangan putus asa dalam hidup ini. Tetap optimis, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu Saudara, pemain musik biar mengambil tempat masing-masing. Tuhan, terima kasih. Jika hari ini kami belajar bagaimana kami mengalami terobosan dalam hidup ini. Bukan sekedar biasa-biasa. Kami mau ada peningkatan dalam hidup ini. Dalam rohani kami, dalam iman kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam ekonomi kami, dalam bentuk apapun yang kami sedang lakukan, ada peningkatan. Kami mau, Tuhan. Mungkin kami sekarang sedang terpuruk, jatuh, bahkan sampai 7 kali. Yang memberikan gambaran kami bisa mengalami berkali-kali kegagalan. Tapi kami ingat ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang membangkitkan kami. Ajar kami untuk setia dalam perkara yang kecil. Seperti Rut memungut jelai. Dan pada akhirnya, ajar kami membangkitkan iman kami setiap hari. Karena dengan iman kami bisa melihat segala sesuatu. Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu sejemput kita semua bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara kita, di hadapan kita ada satu persoalan yang besar, yang sekarang rasanya tidak mungkin kita untuk meraihnya. Tapi kalau engkau percaya ada intervensi Tuhan dalam hidup, biarkan Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup, sehingga Dia mampu menetapkan langkah-langkah orang benar. Dan pada akhirnya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepadamu. Dengan demikian engkau akan bangkit dari kegagalan. Janganlah menjadikan dirimu seperti orang-orang biasa-biasa saja. Tapi rubah mindsetmu menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang besar. Seperti Rut, orang Moab yang tidak diperhitungkan, tapi dari keturunannya lahir raja yang besar namanya Daud. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus. Anda menginginkan sesuatu apa hari ini? Pakailah iman, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
biar jemaat saja menaikkan pujiannya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ulangi sekali lagi lagu ini, ulangi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya. Sama-sama kita bersama dengan musik katakan ini. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari dalam hadirat Tuhan kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu boleh menyiapkan anggur dan roti perjamuan masing-masing. Saudara yang sudah memegang roti, mari angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Setiap orang berdoa kepada Tuhan untuk meminta berkat perkenanan, sehingga roti dan anggur yang dimakan jadi berkat dan bukan jadi kutuk, mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Tuhan layakkan kami makan roti dan minum anggur perjamuan, supaya seluruh kehidupan kami pun diberkati. Kami percaya kami diikat dengan kesatuan kematian oleh Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan ada berkat lewat perjamuan yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Mari kita siapkan anggur. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu makan dan minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari setiap kita menaikkan syukurnya pada Tuhan. Bapa kami berterima kasih, sungguh kami bersyukur, segala kebaikan dari-Mu kami bersyukur. Tuhan Engkau baik sungguh baik, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biarlah seluruh umat-Mu pulang dengan damai dan sukacita ke rumah mereka masing-masing. Sertai perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat. Karena itu saudara-saudara, pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.